Bismillahirrahmanirrahim. Syekh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab Mirqat Su'udit Tasdiq, syarah daripada Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah Ba'alawi, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 2010 atau 1431, pada halaman 17 tentang hukum mempercayai orang yang mengaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama-tama matan dari Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Syekh Abdullah Ba'alawi. Beliau menjelaskan, yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu. Wajib atas setiap muslim memelihara keislamannya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan dan memutuskannya, yaitu murtad. Jadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim agar sebisa mungkin menjaga kebeningan, kebersihan akidah, ajaran Islam yang dianutnya, yang dipercayainya, dari berbagai macam hal-hal yang nantinya membatalkan, merusak, serta memutuskan keislamannya tersebut, yaitu murtad. Jadi wajib bagi kita muslim menghindari perkara-perkara yang mengakibatkan keislaman kita merusak, keislaman kita murtad, ataupun keislaman kita terputus, yaitu murtad. Lalu Syekh Abdullah Ba'alawi melanjutkan, wal iyadu billahi ta'ala wa qad kathura fi hadha az-zaman at-tasakhulu fil kalami. Sungguh banyak pada zaman sekarang orang yang menganggap remeh dalam berbicara. Jadi sekarang muncul, kita lihat di berbagai media, orang yang seenaknya berbicara, orang yang sesuka hatinya berbicara, mengatakan perkara-perkara yang dapat merusak keislamannya. Ya, seperti mengaku penjaga gawang neraka, bisa mengaku bisa memerintahkan malaikat, mengaku bisa berbicara dengan malaikat Jibril. Jadi dia berbicara hanya seenaknya saja. Kata Syekh Abdullah Ba'alawi, hatta innahu yakhruju min ba'di alfadhun tukhrijuhum 'anil islami. Jadi dengan berbicara itu sehingga ada di antara, hatta innahu yakhruju min ba'dim alfadhun, sehingga ada di antara pembicaraan mereka itu yang dapat mengeluarkannya dari agama Islam, yaitu menjadi murtad. Dengan seenaknya berbicara, mengaku sebagai penjaga gawang neraka, bisa memerintah malaikat, bisa berbicara dengan malaikat, sehingga ini mengakibatkan nanti ucapannya membuat dirinya murtad, artinya keluar dari agama Islam. Ini fenomena yang banyak terjadi di zaman sekarang. Ya. Kemudian, wala yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Paling sedihnya lagi, paling bodohnya lagi, mereka tidak memandang yang demikian sebagai dosa, apalagi kufur. Angkauni kufron, ucapan-ucapan mereka yang sia-sia, ucapan-ucapan mereka yang seenaknya saja itu dianggap
bukan suatu perkara, bukan sebuah kejadian yang berdosa. Mereka mengatakan, ada sebagian orang yang mengatakan sebagai penjaga gawang neraka, mengaku mendapatkan wahyu, mengaku kalau ditanya malaikat di dalam kubur, jawab saja si anu. Kalau ditanya Allah, jawab si anu, sampai ke atas. Jadi kalau menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di kubur itu cukup menyebutkan nama saja. Seperti itu. Lalu kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, yaitu wariddatu salasatu aqsamin, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Kemudian murtad itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama i'tiqad, murtad dari segi i'tiqad. Kemudian murtad dari segi af'al, perbuatan, dan murtad dari segi ucapan, aqwal, ucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiratan. Lalu beliau melanjutkan, setiap bagiannya mempunyai cabang yang jumlahnya banyak. Faminal awwali, yaitu di antara yang termasuk bagian pertama, yaitu murtad karena dari segi i'tiqad itu adalah asyakku fillah. Jadi bagian yang pertama yang termasuk mengakibatkan murtad dari segi i'tiqad itu adalah asyakku fillah, yaitu ragu tentang mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti yang dikomentari oleh Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, bagian yang pertama dari murtad dari segi i'tiqad itu adalah faminal awwali wa huwa riddatu bil i'tiqadati. Termasuk bagian pertama itu murtad karena hal yang berkaitan dengan i'tiqad. Asyakku fillah ay fi wujudihi aw mukhalafatihi lil hawadisi. Jadi murtad dari segi i'tiqad itu syak, ragu tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, ragu adanya Allah taala, atau ragu dalam hal yang berlainan dari segala yang baharu. Ragu tentang adanya Allah, ragu tentang semua ciptaan-ciptaan Allah, ragu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti murtad dari segi i'tiqad. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Abdullah Ba'alawi, bagian murtad dari segi i'tiqad itu yang pertama nanti ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian atau au jawwaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi murtad dari segi i'tiqad itu yang pertama ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, atau memperbolehkan kenabian bagi seseorang. Artinya meyakini di dalam hatinya itu ada nabi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini nanti dikomentari Syekh An-Nawawi rahimahullah taala. Au jawwaza nubuwata ahadin. Artinya kata Syekh An-Nawawi, i'tiqad jawaza wuqu'in nubuwati li ahadin. I'tiqad jawaza wuqu'in nubuwati li ahadin. Maksudnya adalah mengiktikadkan boleh terjadi pangkat kenabian bagi seseorang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murtad yang termasuk dari segi i'tiqad itu ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, atau dia meyakini dalam hatinya ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Meyakinkan dalam i'tiqadnya ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berkeyakinan seperti ini nanti dia menjadi murtad, kufur, keluar dari agama Islam dari segi i'tiqadnya. Atau dia tidak meyakini ada nabi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau
awidda'a annahu yuha ilaihi wa illam yadda'i nubuwata awidda'a annahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min thamariha wa annahu yu'aniku al-hural aina fahadal kufru bil ijma'. Nah, ini dia. Atau dia tidak meyakini ada orang, ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Dia tidak meyakini. Namun awidda'a annahu yuha ilaihi wa illam yadda'i nubuwata awidda'a annahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min thamariha wa innahu yuna'ikul hural aina fahada kufrun bil ijma'. Atau dia mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak mengaku menjadi nabi. Ada orang yang mengaku mendapatkan wahyu. Sekarang banyak orang yang mengaku mendapatkan wahyu. Langsung diperintah Allah katanya. Jadi yang sedang viral sekarang itu mengaku mendapatkan perintah dari Allah langsung, mendapatkan perintah dari malaikat Jibril langsung. Atau mengaku masuk surga. Ini mengaku masuk surga. Jangankan masuk surga, mengaku menjadi penjaga gawang neraka. Jadi orang-orang yang mengaku seperti ini, dia sudah murtad, kufur dari segi i'tiqadnya. Atau juga ya'kulu min samariha, mengaku memakan buah-buahan dari surga. Wa innahu yuna'ikul hural aina fahada kufrun bil ijma'. Atau juga dia mengaku memeluk bidadari-bidadari surga. Ini semua kufrun bil ijma'. Ini semua mengakibatkan kufur secara ijma', kesepakatan para ulama. Jadi namun sayangnya orang-orang yang sekarang itu mereka tidak menganggap ucapan-ucapan mereka itu sebagai sebuah kesalahan, sebuah dosa. Sehingga mereka seenaknya saja berbicara, mengaku penjaga gawang neraka, mengaku memerintah malaikat Jibril, mengaku memerintahkan malaikat untuk menurunkan hujan, padahal itu semua akan berakibat buruk kepada status keislamannya, i'tiqadnya kepada Allah Subhanahu wa taala.